tes 1 2 1 2 1 2 tes 1 2 tes 1 2 1 2 1 2 tes 1 2 tes ya tes 1 tes. Salam. 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 Ya, puji Tuhan. Dengan sukacita dan dengan senang hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Segala pergumulan hidup dan persoalan dan apa yang kita butuhkan dalam ibadah ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dan menolong kita, karena Alkitab mengatakan tiap ibadah besarlah labanya. Kita pakai berdiri, ya, juga yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, selamat bergabung, selamat berbakti. Ku mau berterima kasih. Padamu Tuhan,
kami jemaat-Mu, biji mata-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Kami datang dalam bait-Mu yang kudus. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan hati pikiran kami, persiapkan kami beribadah kepada Tuhan, supaya kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, memulihkan, memberkati, menerangi, dan memberi petunjuk kepada kami sehingga kami tidak tersesat dan tidak binasa di dalam neraka yang kekal, lautan api dan belerang, tetapi kami bisa mencapai tujuan kami. Itulah kerajaan surga yang indah dan mulia, tempat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 24 tua-tua, 4 jat hidup, dan semua malaikat-malaikat kudus bersama saleh-saleh-Mu Tuhan. Biarlah kami terarah ke sana saat kami hidup di dunia ini. Kalau kami memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, hati kami akan berbahagia. Biarlah sukacita, urapan, dan mujizat ada di tengah-tengah kami, mengubah hidup kami, hidup lama kami, sehingga kami kelak menjadi serupa dengan Kristus. Kami tengking, kami usir kuasa setan iblis yang ada dalam ruangan ini dari hati pikiran kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau enyah semua. Biarlah para malaikat Tuhan dan Roh-Mu yang kudus memimpin dan mengurapi kami. Kami siap memuji Tuhan dan jemaat-Mu sekalian dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Anggur baru. Roh Kudus
penyerahan Roh Kudus. Kita bagi berdiri. Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Apabila dari surga bumi bersukacita, apabila dari surga bangsa-bangsa bersorak, apabila dari surga gereja Tuhan dibangkitkan, apabila dari surga gereja Tuhan dibenarkan, serta bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bukanlah Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Apabila dari surga bumi bersukacita, apabila dari surga bangsa-bangsa bersorak, apabila dari surga gereja Tuhan dibangkitkan, apabila dari surga gereja Tuhan dibenarkan, serta bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Apabila dari surga bumi bersukacita, apabila dari surga bangsa-bangsa bersorak, apabila dari surga gereja Tuhan dibangkitkan, apabila dari surga gereja Tuhan dibenarkan, serta bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Silakan duduk. Kita akan ada penyerahan anak. Kita angkat sebuah lagu. Sambutlah penyerahan kami. nikah dan buah nikah kami, sambutlah penyerahan kami. Yesus
bentuklah kami. Ya, yang mau diserahkan dengan orang tuanya sudah bisa dapat. Agar kami jadi milik-Mu. Kita bangkit berdiri. Yesus, Engkaulah Kristus Tuhan yang ku sembah. Hamba datang membawa kehidupan hamba ini. Sambutlah penyerahan hamba. Yesus. Yesus, Jamahlah dengan kuasa-Mu, bentuklah hamba sesuai dengan teladan-Mu, agar hamba jadi milik-Mu. Ya, kita berdoa sejenak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan penyerahan anak yang hari ini kedua orang tuanya menyerahkan dari pangkuan mereka ke pangkuan Tuhan, supaya anak ini mulai hari ini sampai selama-lamanya menjadi milik Tuhan. Turunkanlah kasih karunia-Mu dan pemberitaan firman-Mu sebentar. Engkau bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Kita akan menyaksikan penyerahan anak dari anak yang bernama Kana Abigail Siagian. Kana Abigail Siagian, tempat tanggal lahir Bandung 20 Mei 2024. Nama orang tua yaitu Saudara Pendeta Muda Adar Sipan Siagian dan Juliana Borohombing atau si Hombing, ya. Jadi ini sesuai dengan firman Tuhan. Bawalah anak-anak itu kepada Tuhan. Jadi dibawa untuk ditumpangkan tangan. Kemudian anak itu menjadi milik Tuhan. Anak ini atau anak atau kita tidak akan pernah menjadi milik Tuhan kalau kita belum pernah menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka beralih kepemilikan bukan hanya milik orang tua, tapi juga milik Tuhan. Dan sejak diserahkan, maka anak itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan, keselamatannya, masa depannya, ya. Jadi temanya adalah biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Dari Markus
pasal yang ke-10, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya, begini bunyinya. Markus pasal yang ke-10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya, orang tua yang membawa anaknya, murid-murid perlu mengerti, ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Ketika anak dibawa, dilarang sama murid-murid, Tuhan marah. Ya. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, jadi Tuhan memberkati anak itu, berkat itu, berkat rohani juga berkat yang jasmani, ya, akan mengalir kepada anak yang diserahkan kepada Tuhan. Ya, jadi anak itu adalah buah nikah, pemberian Allah kepada pernikahan sebagai generasi penerus. Sebagai generasi penerus, ya, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Jadi generasi yang baik harus dipersiapkan sebagai generasi yang unggul dalam iman, unggul, tapi juga harus unggul dalam iptek, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, kenapa orang bisa maju? Karena menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Negara terbelakang adalah negara yang tidak menguasai teknologi. Ya, kalau tidak ada teknologi, berarti semua menggunakan alat tradisional, membaca pakai tangan. Ya, semua menggunakan tangan. Nah, tapi dengan ada teknologi, maka semua menjadi mudah. Nah, ini teknologi nih, HP ini. Ya, kalau dulu ngirim pesan, permohonan, berita lewat surat. Tunggu, kalau ke Sumatera tunggu kira-kira seminggu baru sampai, balasnya seminggu lagi, 2 minggu baru sampai. Ya, apalagi ke luar negeri, ya kan? Bisa sebulan baru sampai, sebulan lagi baru dibalas. Tapi sekarang tinggal halo, langsung bisa berbicara. Itu namanya teknologi. Ya, jadi harus menguasai teknologi. Ya, itu namanya mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, dan masih banyak diadakan penelitian para ahli, ya. Ya, baik dalam hal pangan, dalam hal ilmu transportasi, ya, transportasi laut, darat, udara, ya.
supaya lebih canggih, aman, ya lebih cepat sampai. Nah, saudara, jadi harus dipersiapkan sebuah generasi yang baik. Bagaimana caranya? Alkitab mengatakan, didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan. Didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman, supaya nanti anak itu bertambah besar. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bertambah hikmatnya. Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Hikmat adalah hati yang paham menimbang perkara. Ada masalah bisa ditimbang sama dia, lalu menemukan jalan keluar. Menemukan jalan keluar. Kalau ada masalah tidak ada jalan keluarnya, buntu. Masalah itulah yang membuat manusia jadi stres. Jadi apa? Stres. Dari stres nanti jadi apa? Jadi apa? Stroke. Dari stroke jadi stop. Masalah, saudara. Ya. Padahal ada hikmat. Ya, mintalah kepada Tuhan hikmat supaya jangan ada yang kekurangan hikmat. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia ada masalah, tapi kalau ada hikmat, ada jalan keluar. Ya, ada jalan keluar, ada solusi dalam tiap permasalahan. Ya, jadi manusia banyak kebutuhannya, ya. Manusia banyak kebutuhannya, baik secara rohani, baik secara jasmani. Ya, secara rohani butuh damai, ketenangan, sukacita. Jangan terus hidupnya nggak ada sukacita. Ya, sukacita lawan sukacita apa ya? Hah? Duka cita. Bersedih hati. Orang lain gembira, ini mah murung ya terus. Ya, ada damai, tenang, hidupnya damai. Ya. Jadi kalau mungkin lawan kata apa itu damai itu gelisah terus dalam ketakutan, dia takut. Orang lain mah damai, ini mah takut. Ya. Jadi harus ada namanya hikmat. Hikmat yang dari atas. Alkitab mengatakan, kalau ada di antaramu yang kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat. Ya, siapa manusia paling berhikmat? Salomo. Salomo. Ya, Salomo itu dikenal dengan hikmatnya. Ya, dari mana dia dapat? Ya, dia minta. Dia minta. Tuhan berkata, engkau tidak minta nyawa musuhmu, engkau tidak meminta umur panjang, tidak minta ini dan itu, cuman minta hikmat, akan kuberikan kepadamu lebih dari yang aku minta, kuberikan. Jadi Tuhan berikan pada Salomo hikmat yang dari Allah, bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia itu ada, tapi nipu, menipu. Belajar bagaimana supaya bisa berbohong, berhasil, nipu. Ya, itu namanya hikmat setan. Kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan ini dibutuhkan semua orang. Ya, jadi anak juga harus dididik mulai dari kecil. Didiklah anakmu menurut ajaran dan nasihat firman Tuhan, supaya anak itu bertambah besar. Nanti anak itu tambah besar, tambah hikmatnya. Jangan tambah besar, tambah bodoh, nggak ada hikmatnya.
Satu kali dia akan mandiri, jauh dari orang tua, mungkin merantau, tapi nggak ada apa-apanya dia, bodoh dia. Pikirnya gimana caranya supaya aku makan? Saya nipu aja, nipu saudara, ya, nipu. Ya, kalau nggak mencuri garong, masuk penjara sudah, bukannya untung malah buntu, diborgol lah dia. Ayo, ya, Tuhan siapkan apa yang kita perlukan, mintalah hikmah, ya. Nanti berkat Tuhan akan turun. Mari kita angkat sebuah lagu, kita nyanyikan nyanyian tadi, kita bangkit berdiri. Ya. Yesus, Engkaulah Kristus Tuhan yang ku sembah. Kami datang membawa nikah dan buah nikah kami. Sambutlah penyerahan kami. Yesus, Yesus, jamahlah dengan kuasa-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan teladan-Mu, agar kami jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, Kristus Tuhan yang ku sembah. Kami datang membawa nikah dan buah nikah kami. Sambutlah penyerahan kami. Yesus, Yesus, jamahlah dengan kuasa-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan teladan-Mu, agar kami jadi milik-Mu. Ya, haleluya. Kedua orang tua anak ini, pendeta muda Adar Sipan Siagian dan juga Yuliana Boruhombing, menyerahkan anak mereka Kana Abigail kepada tangan Tuhan. Terimalah
penyerahan kedua orang tuanya, keluarganya, dan tangan-Mu menerima, menumpangkan tangan-Mu pada dia, menyinari dia dengan wajah-Mu, sehingga perjalanan hidupnya mulai sekarang ini dalam tangan Tuhan, dalam terang Injil, sampai ke dalam kerajaan surga yang kekal. Engkau pakai menjadi alat yang berguna, bayi yang kecil ini dan keluarga, berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, berguna buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, terimalah anak ini mulai saat ini menjadi milik-Mu dan memberkati masa depannya, memberikan hikmat, kesehatan, masa depan yang gilang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat Tuhan padamu, turunlah berkat rohani dan jasmani kepada kedua orang tuanya. Turun berkat-Mu Tuhan, sinari dia dengan wajah-Mu, dengan terang Injil, jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Mulai hari ini keluarga ini semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan, ya, kita lanjutkan nyanyian, ya, kita lanjutkan nyanyian, kita angkat puji-pujian, ya. Roh Kudus datanglah, ya. Roh Kudus datang. Segarkanlah yang lelah
kepala kita. Kita mau berdoa. Makasih Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang besar, jauh lebih besar dari pergumulan dan persoalan kami, jauh lebih besar dari kebutuhan kami. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bumi adalah tumpuan kakimu, langit adalah tahta Allah. Itulah kemahakuasaanmu Tuhan, berkuasa di langit di atas, di bumi di bawah. Itu sebabnya kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang besar, pemilik kehidupan kami, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Lewat kekuatan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu, pribadi-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percayakan hidup kami, kebutuhan kami, pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang Maha Tahu, ketika Allah berfirman, semua jadi. Ketika Allah memberi perintah, semua ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan firman Tuhan, mempunyai daya cipta, supaya kami melihat hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan ciptakan dalam diri kami, keluarga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam bahagia. Salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Dia pemilik kehidupan. Kita sudah beli kita dengan darahnya. Jadi kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Sebagai milik Tuhan berarti hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita harus mau diri kita ditebus, dimiliki oleh Tuhan. Ya, ini contohnya saja, ini HP ini HP. Ini dulu bukan milik saya, ini tentu dulu di toko ini HP. Kenapa bisa menjadi milik saya? Karena saya beli. Nah, dibeli dengan tunai, kontan, ya. Nah, dibeli, jadi beralih kepemilikan. Begitu juga hidup kita. Ya, dulu hidup kita itu miliknya dunia, seluruh dunia dalam kuasa si jahat. Dalam kuasa si jahat, setan. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Ya, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menebus kita. Ya, menebus itu artinya dibeli, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta dunia, tapi kita ini dibeli dengan darah yang tidak bercacat celah, darah yang sempurna. Kalau kita darahnya darah yang kotor. Udah pernah berbuat dosa enggak? Hah? Sudah berapa kali berbuat dosa? Hah? Darahnya suci atau kotor? Kotor.
Udah gak kehitung dosa ini. Upah dosa adalah maut. Neraka itu upahnya dosa. Jadi sebenarnya kita sudah terjual ke neraka. Miliknya setan. Setan itu pemilik neraka. Sorga itu pemiliknya tuh Tuhan. Tapi dari dosa inilah ya kita dibeli, kita ditebus. Bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak itu sudah mahal. Betul kan? Kita punya emas kira-kira sekilo udah enak nggak 1 kilo? Waduh, 1 kilo. Apalagi 1 tonnya, aduh. Ngongkang holiday terus 1 ton, mahal. Dan emas tidak akan pernah turun harganya. Makin terjadi krisis, orang semakin membeli apa? Emas. Ya, emas. Ya, jadi tapi kita ini dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi kita dibeli dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi yang dipakai Tuhan membeli kita atau menebus kita adalah dengan darah. Ada 6 pengadilan dijalani Tuhan Yesus. Ada 6. Angka 6 itu angka manusia. Kalau saudara diadili kira-kira kita ini kalau diadili ya pasti banyak salah. Udah pernah berdusta enggak? Udah berapa kali? Sering. Upahnya dusta atau bohong. Ya, orang pendusta tidak bisa masuk surga. Gak bisa masuk surga. Ada daftarnya. Pendusta tidak bisa masuk surga. Bisanya masuk mana itu? Baru soal dusta. Betul kan? Baru soal dusta. Mencuri, udah pernah nggak mencuri? Udah pernah? Udah pernah mencuri? Hah? Udah. Pencuri tidak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa masuk apa? Surga. Dengki, iri hati. Orang lain maju, dia iri dia. Wush. Iri. Malah diceritain sama dia itu wah, mulai cerita. Iri. Nggak bisa masuk surga. Ada daftarnya dosa yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Alkitab mengatakan, begitulah dulu kamu. Kita ini dulu begitu. Tidak bisa masuk surga. Karena banyak dosa. Di mana dosa? Dosa itu di hati kita. Dari hati. Lalu ada tindakan. Berbuat kita. Jadi banyak dosa manusia. Ya. Syarat masuk surga itu harus benar, suci, sempurna. Harus apa? Benar, suci, sempurna. Kenapa? Karena tempatnya suci, benar, suci, sempurna. Karena surga itu benar, suci, dan sempurna. Benar itu halaman, suci itu ruang suci, sempurna ruang maha suci.
Lalu bagaimana caranya orang yang berdosa ini bisa masuk surga? Bagaimana caranya orang berdosa bisa masuk surga? Surga nggak bisa dibeli dengan uang. Di surga nggak laku duit. Dolar nggak laku di sana, perak nggak laku di sana, rupiah juga nggak laku di surga. Saya mau beli surga nanti, ya nggak bisa. Ya. Belum hidupnya, hidup kekal. Di surga itu kekekalan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa insan, rupa manusia, sama seperti kita. Sama seperti kita. Ya. Dia punya bapak namanya Yusuf, namanya ibunya Maria. Cuman bedanya kita ini benihnya dari bapak. Kalau Yesus itu adalah benih ilahi, itulah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia, dikandung oleh Maria. Sama seperti kita, dikandung 9 bulan, 10 hari biasa. Nah itulah firman Allah menjadi manusia, lahir dia. Setelah lahir baru kemudian dibesarkan dengan susu, dadi, dan madu. Susu dan madu. Ya, nah, itu akhirnya bertambahlah besarnya, bertambah hikmatnya. Bertambah apa? Besarnya, bertambah hikmatnya. Jangan tambah besar, tambah bodoh. Nggak ada hikmatnya. Kenapa perlu hikmat? Karena dunia ini banyak masalah. Mengatasinya harus dengan hikmat. Jangan bodoh. Ya, ada masalah nggak bisa diselesaikan. Ada persoalan linglung dia, bingung dia. Makanya banyak orang jadi apa? Gelo. Gelo apa? Apa artinya gelo? Gila. Dari apa? Masalah. Padahal Alkitab mengatakan pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita ada masalah pencobaan, Allah itu setia. Ingat, Allah setia. Makanya salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Yang setiawan. Setia artinya dapat dipercaya. Apa artinya setia? Dapat dipercaya. Saudara kira-kira dapat nggak dipercaya? Dapat nggak dipercaya? Jangan-jangan dititipkan duit. Kalau dititipkan saudara 100 juta, tolong sampaikan, jangan-jangan dibawa kabur. Atau mulai di jalan sudah berpikir bagaimana lah caranya, pura-pura celakalah aku nanti dirampok. Padahal dia sendiri yang nyumputin. Manusia itu banyak akal. Akal bulus. Harus tulus. Amin. Tulus. Tulus seperti apa? Merpati. Tulus. Jadi jangan banyak akal-akalan lah. Tulus. Ya. Harus apa? Tulus. Ya, ingat, hidup di dunia ini banyak persoalan yang kita hadapi. Ya, saudaraku, kalau tidak mau menghadapi persoalan ya mati. Nggak ada lagi masalah. Tapi selagi hidup kita pasti ada masalah. Ada persoalan. Makanya Yesus berkata, aku inilah jalan,
kebenaran, dan hidup. Jalannya benar, jalannya hidup. Ya, jadi hidup di dunia ini banyak masalah. Ya, nah, saudaraku ya, nanti kalau sudah di sorga, baru kita tidak ada masalah persoalan. Ya, boleh kita baca dulu? Boleh Efesus pasal 2 ayat 1. Perhatikan. Ini, ya, perhatikan. Efesus 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya, sudah apa? Mati. Dosa itu membuat mati. Tubuhnya hidup, rohaninya mati. Tubuhnya hidup, rohaninya mati. Manusia itu ada tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu ini. Jiwa itu tuh berpikir, roh itu yang menghidupkan. Kalau binatang tidak ada rohnya. Binatang tidak punya roh. Makanya kalau binatang mati nggak ada surga, nggak ada neraka. Nggak pernah binatang diadili sama Tuhan. Nggak pernah. Tapi manusia ada tubuhnya, ada jiwanya, pikirannya, ada rohnya. Kalau malaikat dia roh, nggak ada tubuhnya. Ya. Jadi kalau manusia ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya. Itu seperti jadi tiga tapi satu. Saya ini satu tapi tiga. Saudara ini juga tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ada tubuh, jiwa, roh. Kalau binatang beda, nggak ada rohnya. Katakanlah ayam, lembu, kuda, itu tidak punya roh, nggak ada rohnya itu. Dia hanya punya nyawa, itulah darah dan tubuh. Makanya kalau binatang, sejahat-jahat binatang nggak usah diadili sama Tuhan. Karena Tuhan menciptakan binatang bukan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kalau manusia, Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi rupa Allah dulu. Rupa Allah itu diciptakan manusia ada pada Adam, manusia pertama. Bisa mengerti? Manusia pertama. Jadi rupanya Allah itu ada pada Adam. Jadi kalau kita waktu itu hidup pada zaman Adam, kita melihat inilah rupa Allah. Marilah kita manusia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Cuman karena dosa, rupa Allah jadi hilang dari manusia. Jadi kita ini dari Adam. Adam terus nggak tahu sudah berapa miliar manusia dari sejak manusia diciptakan dari Adam sampai sekarang. Nggak tahu berapa miliar. Sekarang populasi manusia ya 2 tahun lalu itu 8 miliar lebih. 2 tahun lalu. Sekarang 2000 berapa deh? 2024, 2022 lalu itu 8 miliar. Sekarang mungkin 8,5 miliar manusia. Belum lagi yang sudah mati. Ya, belum lagi yang sudah mati. Tapi beda-beda semua rupanya. Beda-beda semua rupanya. Walaupun seibu sebapak.
Saya dulu pernah di Pontianak ada remaja ya sebesar anak-anak SMP lah, itu kakak adik ya. Ada miripnya, banyak mirip, tapi ada juga bedanya, kakak adik. Jadi tidak ada yang persis sama manusia ya, tidak ada yang persis sama manusia ya. Nah saudaraku, jadi manusia yang banyak sekarang ini, yang kurang lebih mungkin 9 miliar jumlahnya populasi dunia ya 2024 ini, saking banyaknya ya, ini satu kali akan menghadapi pengadilan. Kita semua akan menghadapi apa? Pengadilan. Kapan? Alkitab mengatakan satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi, diadili. Itu bagi yang mati. Tapi nanti waktu Tuhan datang, ada juga orang yang tidak mati. Jadi pengadilan bukan pada waktu mati, pada waktu hidup. Ada 3 yang diadili. Ada berapa yang diadili? 3. Pertama, ucapan, perkataan. Oleh ucapanmu engkau akan dibenarkan. Oleh ucapanmu juga engkau akan dihukum. Makanya hati-hati dalam berbicara. Amin. Jangan guyon-guyon saudara tapi berdosa. Di kepalanya ada apa nama itu? Padahal nggak ada, guyon, jangan. Ya. Setiap ucapan manusia akan dipertanggungjawabkan. Amin. Ingat, kesempurnaan orang diukur dari apa? Kata-katanya. Orang yang tidak bersalah dalam kata-kata adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi harus betul dalam berkata-kata. Yang kedua, perbuatan kita. Tangan ini perbuatan akan dihakimi. Yang ketiga adalah isi hati manusia. Siapa tahu? Tapi Tuhan tahu. Karena itu semua yang tidak baik di hati saudara, ayo rencana-rencana yang tidak baik, ayo buang semua itu. Jangan sampai hati kita gudangnya dosa. Amin. Sampai suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Begitu hati saudara suci, saudara berbahagia. Amin. Tapi begitu dosa di hati saudara bertambah-tambah, tambah dosa, tambah, hidup saudara tidak berbahagia. Jadi syarat bahagia bukan di duit, tapi di hati. Nah, saudara, ya, kita tadi, ya, hati yang dibaharui lah, ya, harus dibaharui, ya, mengalami pembaharuan dari hidup lama menjadi hidup yang baru, ya. Dan hati ini harus kuat. Harus apa? Kuat. Ya. Sebelum Israel masuk ke tanah Kanaan dipimpin oleh Joshua. Jadi Israel itu satu bangsa, tapi yang akan dihadapi adalah 7 bangsa. Berapa bangsa? 7. Satu lawan berapa? 7. Satu lawan berapa? 7 bangsa.
dan raksasa. Manusia apa? Raksasa. Ingat siapa manusia raksasa? Goliat. 6 hasta sejengkal tingginya. Ya, tingginya. Nah, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata begini. Ya. Satu saja di antara kamu bisa mengejar 1000 orang. Satu lawan berapa? 1000. Israel itu kekuatannya 1 lawan berapa? 1000. Berapa kekuatan tentara Israel? 1 lawan 1000. 1 orang saja di antara kamu bisa mengalahkan 1000. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berperang ganti kamu. Tuhan beserta dengan kamu. Tuhan yang berperang. Makanya waktu Israel masuk ke negeri Kanaan itu, ya, bisa semua. Manusia raksasa habis. Ya, habis. Nah, dibagi-bagilah itu. Nah, kepada suku yang besar dikasih wilayah yang besar, kepada suku yang kecil dikasih wilayah yang kecil. Ya. Nah, saudara. Tapi memang janji Tuhan harus menang. Coba Yosua 1 ayat 7. Perhatikan. Ini ayat yang bagus. Ya. Yosua pasal pertama yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuat, teguh hati. Kuat dan teguh hati. Jadi menghadapi peperangan, kalau dulu manusia, tentara. Kalau sekarang itu persoalan, masalah kehidupan, pergumulan hidup. Ya, perhatikan. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Jangan sembarangan saudara bertindak. Jangan sembrono. Melakukan sesuatu harus hati-hati. Pelajari dulu dari mana dipegangnya, bagaimana cara ngangkatnya. Nah, diperlakukan bagaimana. Jadi dipelajari. Jangan sembrono. Sembarangan, ada masalah saudara, serampangan saudara menyelesaikannya. Pelajarilah ya cara mengatasinya. Amin. Oh, ini dari sini dulu, dari sini. Yang kedua, ketiga udah nanti gol, berhasil. Amin. Terus perhatikan. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang dari firman. Ya, kalau kita kan begini ya, kalau nggak ada dustanya nanti nggak untung ini. Kalau kita berdusta, kadang juga ditimbangan, di meter, dikurang. Nggak usah, saudaraku. Nggak usah dikurang-kurangi meternya. Ya, Alkitab mengatakan begini, harta yang cepat diperoleh akan habis. Harta yang cepat diperoleh akan apa? Habis. Kalau sudah habis nggak punya apa-apa lagi. Nggak punya apa-apa. Kalau sudah nggak punya apa-apa, linglung saudara. Ya. Harta yang cepat diperoleh akan apa? Habis. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi apa? Kaya. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah payah tidak menambah itu.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak menambah hidupnya. Ya. Ya, kalau Tuhan kirimkan saudara berkat, ya. Ada kan dalam kitab Wahyu, lihatlah aku sudah membuka pintu bagimu. Walau kekuatanmu sedikit, tapi engkau menurut. Sampai pintu sorga terbuka, bayangkan sorga terbuka bagi saudara. Tapi kalau sorga tertutup, ya nerakalah bagian saudara. Ya. Usahakan taat walaupun lemah. Amin. Nah, kekuatan sedikit. Jadi yang membuat orang kaya apa? Berkat Tuhan. Ya. Ya, teruskan, perhatikan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu begini, dia ke kiri begini. Jalannya apa itu? Gini, nih gini. Apa itu? Hah? Apa ini? Ular, orai. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Itu orai itu begitu. Ya. Jangan seperti apa? Orai. Ya, makanya gereja itu dilambangkan seperti merpati, tulus. Amin. Tulus ikhlas. Tulus apa? Ikhlas. Ya. Dulu istri saya dulu pegang kewangan dulu. Pernah pegang bendahara lah. Setor ke bank dulu. Ya. Sengaja disisip ditambahin sama apa itu, katakanlah setor katakanlah setor itu zaman dulu itu 5 juta, ya berapa tahun dulu, 5 juta, 10 juta. Sengaja itu dilebihkan sama si bos itu. Ya. Sampai nanti ke bank kan hitung, kan 2 kali hitung manual sama hitung apa 1 kali. Pakai mesin kan. Ada lebih. Dikembalikan. Oh ada lebih. Coba saudara ada lebihnya. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan, si Inci itu untung dia lupa kebanyakan dikasih. Aduh, tapi begitu pulang nggak dikembalikan, dipecat, dihentikan dari pekerjaan. Dipecat. Ya begitu ya. Harus jujur. Amin. Jujur. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah. Ya. Saudara. Tuhan itu baik, ya. Ya, teruskan. Udah. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Coba supaya ulangi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Apa yang didapat? Untung. Kalau enggak untung apa? Rugi. Mana lebih sering, untung atau rugi? Rugi. Akhirnya stres. Jadi apa? Stres. Buka lagi, rugi lagi, buka lagi, rugi lagi. Yo. Ya. Udah selesai? Ya. Boleh, ayat terakhir lah. Wahyu pasal berapa tuh? Ya. Kekuatanmu sedikit, tapi menurut aku buka pintu. Ya, Wahyu berapa tuh? Pintu dibuka. Ya, Wahyu berapa tuh? 3 ayat berapa? Ya, ayat berapa? Ya, Wahyu 3:7. Perhatikan. Ini jemaat.
Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, kepada jemaat di Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih persaudara. Kasih apa? Bersaudara. Jadi di antara bersaudara harus ada apa? Nah, kalau lawan kata kasih apa itu? Kebencian. Kalau di antara bersaudara ada kebencian bagaimana? Kan banyak begitu ya, di antara bersaudara malah musuhan. Nggak mau lagi saya ketemu sama dia itu. Musuhan, bersaudara. Dengan saudara saja sudah musuh, apalagi dengan orang lain. Musuh. Nggak mau lagi ketemu dengan dia itu. Padahal bersaudara. Seibu, sebapa. Nggak mau ketemu itu. Ya, terus perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Nah, Yesus anak Daud. Kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau dia menutup, tidak ada yang dapat. Tinggal dua, dibuka atau ditutup. Pilih mana, saudara? Syaratnya kekuatanmu sedikit tapi nurut. Amin. Lakukan. Begitu dilakukan, pintu terbuka. Nggak bisa ditutup sama siapapun. Ingat, dunia ini penuh persaingan. Berusaha ditutup sama orang, berusaha ditutup. Tapi kalau Tuhan yang buka, nggak ada bisa orang menutup. Ya, terus perhatikan. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Amin. Aku telah, bukan akan. Aku telah membukakan pintu bagi siapa? Bagi saya. Amin. Hari ini Tuhan buka apa? Pintu. Bagi siapa? Saya. Amin. Nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Terus? Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tidak seberapa kekuatan. Kecil kekuatan. Kemampuannya sedikit, tapi nurut. Jadi jangan berkata, kekuatan saya sedikit. Nurut saja. Nanti Tuhan buka pintu. Terus? Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan menyangkal nama Tuhan. Kalau ditanya, kamu orang Kristen enggak? Mulai pikir-pikir, kalau nanti aku ngaku Kristen, jangan-jangan nanti aku dibenci. Nggak usah. Yang perlu saudara di pihak Tuhan, Tuhan memihak saudara. Amin. Amin. Tuhan memihak kepada kita. Tapi kalau Tuhan tidak memihak saudara, hancurlah hidup. Amin. Nah, ingat, langit dan bumi Tuhan yang punya. Amin. Adalah dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Lakukan firman. Walau mungkin firman itu sederhana kecil, lakukanlah. Pasti pintu terbuka. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, kulihat pintu terbuka saya. Kulihat pintu terbuka, di mana terang memancar. Kulihat pintu terbuka, nih lagu lama ya.
Kulihat pintu terbuka. Kulihat pintu terbuka, di mana terang memancar dari salib di sanalah ku dapat damai itu terus terbuka bagi yang mendamai. Orang miskin, orang kaya, semua boleh datang jika Allah besar, sungguh pintu terbuka. Pintu terbuka, kulihat pintu terbuka, di mana terang memancar dari salib di sanalah ku dapat damai besar. Allah besar, sungguh pintu terbuka baginya. Pintu wanita saja, rap wanita saja, rap. Amin. Kaum pria bisa berdoa. Haleluya. Dengar saja.
singar saja. Amin. Amin. Mari, kalau selama ini saudara rasa tertutup semua, berkat tertutup, pintu sorga tertutup, hari ini Tuhan mau buka. Kalau sorga terbuka bagaimana? Pintu berkat pun akan terbuka. Mari, yang mau didoakan boleh saudara datang ke depan berdiri. Jangan malu, saudara butuh, saudara datang pada Tuhan. Tuhan mau bukakan pintu berkat, pintu surga bagi Tuhan. Tuhan bisa membuka pintu bagi hari ini. Tuhan bukakan bagi. Mari, ada yang mau, silakan. Di depan saudara perlu berdoa. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. 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 Ya, masih dibuka kesempatan. Haleluya. Kalau Roh Kudus mendorong saudara, jangan tahan. Haleluya. 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 Berdoa saudara, singar menyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Turunkan kuasa-Mu Tuhan, jamah setiap pribadi Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan mujizat dan kuasa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah pribadi lepas pribadi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ubah kegagalan Tuhan hari ini menjadi keberhasilan. Pintu bukakan Tuhan, pintu berkat, pintu surga terbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mengalirlah dari pintu yang terbuka keselamatan, juga berkat rohani jasmani. Penuhi mereka Tuhan. Engkau sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jawaban dari Tuhan. Terima kasih buat pintu yang terbuka, yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Terima kasih Bapa. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali kalau minggu, untuk kas juga untuk bakti sosial. Kita nyanyikan nyanyian Kami Berkumpul memuji.
Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Kami rindu saudara bisa datang kembali. Kita doakan mereka yang sakit. Ya, kita doakan Mama Selo atau Saudari Ellen, Opo Romando perempuan, juga Bella. Ya, juga mengikuti secara online. Ada lagi? Ya, kita doakan. Ya, Senin itu pelayan di Subang. Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Sabtu remaja muda, Minggu kita kumpul kembali. Ya, kita tundukkan kepala. Kami menyatukan iman kami memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu semua penyakit bisa sembuh. Oleh darah Yesus segala dosa dihapus, diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Kami berdoa buat Selo juga Ellen, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Mama Selo atau Ellen dalam nama Tuhan Yesus. Opo Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga saudari kami Bella, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anakmu aktivitas mereka minggu ini. Buatlah mereka berjalan bersama Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam tiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa negara kami juga yang besar ini berkati. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, juga Pak RW, Pak RT, berkati Tuhan, berikan hikmat memimpin bangsa ini. Terima kasih juga negara-negara yang konflik Tuhan, sadarkan kembali para panglima serdadu, peperangan hanya membawa kehancuran, sakit, penyakit, kelumpuhan dan kematian. Sadarkan mereka tuh damai itu indah. Terima kasih, berkati Ibu Susan, semua juga keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Anak muda bisa bantu membereskannya.